Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofia Nurul Wahid Hazet dengan NIM belakang 35 dari Prodi Teknik Lingkungan. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah studi Al-Hadis. Nah, di sini saya akan membacakan beberapa hadis beserta terjemahannya, nilai-nilainya, dan penjelasan hadis tersebut. Nah, yang pertama di sini saya akan membacakan hadis tentang pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yastamisu fihi ilman sahalallahu laha tariqan illal jannah. Rawahul Muslim. Terjemahan hadis tersebut adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Isi dari penjelasan hadis tersebut yaitu hadis ini menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa Allah akan memberikan kemudahan bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Bahkan kemudahan itu akan mengantarkannya menuju surga. Ilmu dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi, karena dengannya manusia dapat memahami ajaran agama dengan benar, beramal soleh, dan membangun kehidupan yang baik. Nah, status hadis tersebut yaitu sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nilai-nilai dalam hadis tersebut yaitu yang pertama, keutamaan menuntut ilmu. Ilmu merupakan jalan menuju kebaikan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, memotivasi untuk belajar. Hadis ini memotivasi umat Islam untuk mencapai ilmu tanpa mengenal lelah. Dan yang ketiga, nilai yang terkandung di dalam hadis tersebut adalah kemudahan dari Allah. Allah akan memberikan pertolongan dan kemudahan bagi orang yang mencari ilmu dengan ikhlas. Adapun hadis kedua yaitu hadis tentang alam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytumuhuma fad'ullaha wa kabbiru wa shallu wa tasaddaqu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Adapun terjemahan dari hadis tersebut yaitu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang atau kehidupannya. Maka jika kalian melihat keduanya gerhana, berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, sholatlah, dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Isi dari penjelasan hadis tersebut adalah, hadis ini menjelaskan bahwa fenomena alam seperti gerhana matahari dan bulan adalah tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Hadis ini sekaligus membantah kepercayaan jahiliyah yang mengaitkan gerhana dengan kematian atau kelahiran seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk kembali kepada Allah dan berdoa, bertakbir, sholat, dan bersedekah ketika terjadi gerhana matahari atau bulan. Status hadis tersebut yaitu sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam hadis tersebut, yang pertama yaitu tauhid, mengakui keesaan dan kekuasaan Allah dalam menciptakan dan mengatur alam semesta. Yang kedua, tafakur alam, yaitu fenomena alam adalah sarana untuk merenungkan kebesaran Allah. Dan yang ketiga, ketaatan beribadah, mengajarkan umat Islam untuk meningkatkan ibadah ketika terjadi peristiwa alam yang luar biasa. Adapun hadis yang ketiga yaitu hadis tentang fenomena kimia. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idil Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu sifaan. Rawahul Bukhari. Adapun terjemahan dari hadis tersebut yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Dia juga menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Bukhari.
Isi penjelasan hadis tersebut yaitu, meskipun tidak secara langsung membahas reaksi kimia, hadis ini mengisyaratkan adanya proses-proses alami dan zat-zat yang diciptakan Allah untuk penyembuhan penyakit. Pemahaman tentang bagaimana zat-zat ini berinteraksi dan memberikan efek penyembuhan melibatkan prinsip-prinsip kimia dan farmakologi. Hadis ini mendorong manusia untuk mencari dan meneliti potensi penyembuhan yang ada di alam. Status hadis tersebut yaitu sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Nilai-nilai dalam hadis tersebut yaitu yang pertama, optimisme dan harapan. Setiap penyakit ada obatnya, mendorong penelitian dan pembangunan ilmu pengetahuan. Yang kedua, pencairan solusi. Islam mendorong umatnya untuk berusaha mencari solusi dan mengobati untuk berbagai masalah kesehatan. Nilai yang ketiga yaitu keteraturan alam, mengisyaratkan adanya keteraturan dan hukum-hukum alam yang diciptakan Allah, termasuk dalam interaksi zat-zat kimia. Adapun hadis yang keempat yaitu hadis tentang lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yagrisu gharsan aw yajra'u jar'an fayaqulu minhu tayrun insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Terjemahan dari hadis tersebut adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman atau bercocok tanam lalu dimakan oleh burung, manusia atau hewan ternak, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Isi dari penjelasan hadis tersebut adalah hadis ini menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan melalui tindakan menanam. Tindakan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Bahkan ketika tanaman atau hasil panen dimakan oleh hewan atau burung, penanamnya akan mendapatkan pahala sedekah. Hadis ini mengajarkan tentang hubungan timbal balik antara manusia dan alam serta pentingnya memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Status hadis tersebut yaitu sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu yang pertama, pelestarian lingkungan, mendorong umat Islam untuk aktif dan menjaga dan melestarikan alam. Yang kedua, keseimbangan ekosistem, menunjukkan pentingnya peran tumbuhan bagi kehidupan berbagai makhluk. Itu sedekah jariyah, menanam pohon atau bercocok tanam merupakan amal jariyah yang pahalanya terus mengalir selama memberikan manfaat kepada berbagai makhluk hidup lainnya. Nah, selanjutnya ada hadis yang kelima yaitu hadis tentang fenomena matematika. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Rawahul Bukhari. Nah, terjemahan dari hadis tersebut adalah dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Isi dari penjelasan hadis tersebut yaitu, meskipun hadis ini secara langsung berkaitan dengan Al-Quran, pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan hukum-hukum Islam seringkali memerlukan pemahaman tentang perhitungan dan pembagian yang adil, seperti dalam ilmu farid atau hukum waris. Ilmu farid melibatkan prinsip-prinsip matematika dalam pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat. Hadis ini secara implisit mendorong penguasaan ilmu-ilmu yang mendapat bantuan memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan benar, termasuk di dalamnya. Status hadis tersebut yaitu sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dalam sahihnya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam hadis tersebut yaitu yang pertama, pentingnya ilmu, mendorong umat Islam untuk mempelajari berbagai ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, keadilan dan ketelitian dalam mengamalkan ajaran Islam, termasuk dalam pembagian harta diperlukan keadilan dan ketelitian yang seringkali melibatkan perhitungan matematika. Dan yang ketiga, pengamalan ajaran Islam secara komprehensif. Memahami Al-Quran dan Sunnah secara menyeluruh membutuhkan penguasaan berbagai macam ilmu yang terutama disiplin. Nah, selanjutnya ada hadis yang keenam yaitu hadis tentang fenomena alam bergantian siang dan malam.
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la la tasab la tasabbu dahra fa innallaha huwa dahru. Rawahul Muslim. Terjemahan hadis tersebut yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Janganlah kalian mencela masa atau waktu, karena sesungguhnya Allah adalah pengatur masa. Hadis riwayat Muslim. Isi dari penjelasan hadis tersebut yaitu hadis ini melarang mencela waktu atau masa, seperti mengatakan hari ini sial atau waktu ini membawa musibah. Hal ini karena Allah adalah zat yang menciptakan dan mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam waktu. Mencela waktu sama dengan tidak ridho kepada Allah. Fenomena alam seperti siang dan malam, suka dan duka adalah bagian dari sunatullah. Hadis tersebut yaitu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu yang pertama, mengimani takdir Allah, yang kedua, tidak mencela ciptaan Allah, yang ketiga, menyadari bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Nah, yang ketujuh yaitu ada hadis tentang fenomena kimia yang menjelaskan tentang larangan mencampur minuman yang memabukkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma askara kasiruhu faqaliluhu haramun. Rawahul Abu Daud wa Tirmizi wa Muslim. Terjemahan hadis tersebut yaitu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Isi dari penjelasan hadis tersebut yaitu hadis ini berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam terkait zat-zat yang memabukkan, meskipun dalam jumlah sedikit tidak memabukkan, jika dalam jumlah banyak dapat menghilangkan akal, maka hukumnya tetap haram. Ini termasuk larangan mencampur berbagai jenis minuman yang berpotensi menghasilkan efek memabukkan. Hadis tersebut yaitu hadis sahih menurut mayoritas ulama. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu menjaga akal, menjauhi segala sesuatu yang memabukkan, dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan prinsip kehati-hatian dalam beragama. Nah, adapun hadis yang terakhir yaitu hadis tentang fenomena alam yang menjelaskan tentang angin sebagai tanda kekuasaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nusirtu bis soba wa ahlikat adun bid-dabur. Rawahul Bukhari. Terjemahan hadis tersebut yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ditolong dengan angin timur as-sabah dan kaum Ad dihancurkan dengan angin barat az-zabur. Hadis riwayat Bukhari. Isi dari hadis tersebut yaitu hadis ini menyebutkan tentang angin sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah yang dapat digunakan sebagai pertolongan maupun sebagai azab. Fenomena alam seperti angin memiliki peran penting dalam sejarah dan kehidupan manusia atas kehendak Allah. Status hadis ini yaitu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu memahami kekuasaan Allah atas segala sesuatu, memahami fenomena alam sebagai tanda-tanda Allah, dan mengambil pelajaran dari sejarah umat terdahulu.